Ketika kalau politik uang yang berjalan, maka rasionalisasi masyarakat kan hilang. Iya benar. Tercipta apa? Polarisasi. Nah ini yang bahaya. Iya. Nggak boleh sampai ada pecah belah. Jadi pesan saya untuk para politikus umat Kristiani maupun para pemilih, stop money politik. Kalau tadi kita diskusi bahwa terima uangnya kemudian coblos yang lain, tidak. Kalau saya menyarankan adalah tolak uangnya dan berikan edukasi kepada yang menyarankan kita untuk memilih dia. Sampaikan bahwa pemilu itu harus didasarkan atas luber dan jurdil. Jadi saya menolak politik uang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Halo Sobat Generaksi, kembali lagi di kanal Generaksi bersama saya Rachel sebagai salah satu mahasiswa yang akan menjadi host di Generaksi hari ini. Dan tentunya saya tidak sendirian karena saya selalu ditemani oleh narasumber saya. Kali ini narasumber saya berbeda dari biasanya ya, selalu berbeda karena orangnya berbeda gitu. Jadi hari ini saya ditemani oleh Bapak Krisindo Reformanda. Halo Pak, apa kabarnya nih Pak? Kabar baik. Kayaknya jangan panggil Pak ya. Bang Panggil aja kali Bang ya? Iya, Oke, halo Bang, apa kabar? Kabar baik. Baik luar biasa. ya. Dipanggilnya Bang Kris atau apa nih? Iya, Bang Kris aja. Bang Kris, oke. Nah, di UPH ini ngajar apa Pak? Kalau boleh tahu. Jadi Bapaknya salah satu dosen muda di UPH nih. Kalau ngajar kebetulan saya adopsinya di Prodi Pendidikan Jarak Jauh Ilmu Komunikasi UPH. Oke, selain ngajar nih Pak, kegiatan di luar kampus itu apa sih Pak? Kalau boleh tahu. Kebetulan saya saat ini lagi aktif studi, terus juga aktif dalam organisasi. Organisasi apa tuh Pak? Kalau boleh tahu. Oh, salah satunya di yang lagi saya pakai ini jaketnya. Oh, Almet ini apa ya? Iya, Warna biru. Warna biru. Ini Ya, bukan itu alma mater ini ya. kampus ya, Bukan beda. kampus, beda. Jadi Atau ini partai politik juga bukan nih. alma mater dari suatu organisasi ya? Betul, organisasinya namanya GAMKI. GAMKI itu apa Pak? Kalau boleh kita tahu nih, dijelasin gitu organisasi GAMKI ini sendiri. Oh, GAMKI ini atau Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia merupakan organisasi kader kepemudaan untuk umat Nasrani yang ada di Indonesia. Oke. Nah, organisasi kita itu sifatnya independen ya dan bertujuan berbakti kepada Tuhan. Caranya gimana? Melalui bidang pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Nah, gimana cara kita bekerja? Kita punya DPC. DPC itu perwakilan di cabang-cabang setiap daerah. Totalnya ada 260. Kemudian kita juga ada untuk koordinator wilayahnya ada sekitar 34. Kalau Bapak di DPC mana? Saya di Dewan Pimpinan Pusat. Di pusatnya ya? Saya membina dan mengkoordinasi dari 34 tadi sama 260 DPC tadi. Kalau boleh tahu nih jabatan Bapak sebagai di GAMKI ini seperti jabatan Bapak itu apa gitu di GAMKI? Saya kebetulan diberikan amanah oleh Ketua Umum sama Wakil Sekretaris Umum kami untuk menempati jabatan Sekretaris Bidang Narkotika. Oh, di bidang narkotika ya Pak? Betul. Oke. Penasaran mau cara masuknya gimana? Gimana tuh Pak? Saya penasaran nih, karena kan ini gerakan anak muda Kristen Indonesia ya? Iya, Gerakan Angkatan Muda. Jadi sebetulnya untuk masuk ke sana itu bisa mendaftar sih lewat DPC, komunikasi sama pengurusnya, kemudian dilihat bidang keahliannya itu apa. Nah, untuk sampai ke titik posisi tertentu kayak misalnya saya gitu, itu melalui proses panjang keahliannya seperti apa. Jadi ada anak tangga yang harus dilewati, nggak instan. Jadi harus ada prosesnya ya Pak? Betul. Oke. Kayak misalnya saya di bidang narkotika, itu udah ada prosesnya. Kalau instan-instan gitu nggak bisa ya Pak ya? Oh nggak bisa. Oke. Aduh, langsung tembak. Enggak. Oke. Enggak. Nah sekarang kita lihat ya di Indonesia bahwa praktik money politik ini sering terjadi gitu. Terus money politik itu kita juga bisa disebut sebagai suap gitu ya Pak. Dan sebagai anggota GAMKI melihat praktik money politik ini, sikap yang harus dilakukan seperti apa nih Pak? Ya. Jadi begini Rachel, kakak host. Ketika kita menghadapi situasi politik, tentunya kita nggak boleh menutup diri bahwa money politik itu memang ada di sekitar kita. Nah, ketika kita sudah menyadari itu ada, kita nggak boleh apatis. Nah, caranya gimana? Ya kita harus melaporkan kepada Bawaslu. Kan diatur ketika pemilu ini berjalan, KPU segala macam kan sudah ada. Iya betul. Siapa yang menyelenggarakan, siapa yang mengawasi, dan siapa yang menjadi penegak hukumnya kan begitu. Nah,
Peran kita adalah sebagai masyarakat, contohnya seperti Gamki, ketika melihat itu, ya kita melaporkan kepada Bawaslu. Nah, cuman kan mungkin seringkali kita melihat, kenapa ya realitanya kok pemerintah nggak bergerak nih. Nah, ketika kita melihat itu tidak bergerak, nah kita menyuarakan. Ketika itu tidak berhasil juga, kita lihat ada apa di balik itu. Kita ajak diskusi. Nah, kayak Gamki itu biasanya berdiskusi. Jadi ketika kita melaporkan, kita audiensi dulu, baru kita laporkan, baru nanti ada fase-fase kita menindaklanjuti lagi. Nanti dikasih tahu tuh. Contoh, ada fenomena salah satu calon gitu kan melakukan money politik, sebar-sebar uang. Iya. Nah, tapi ketika kita telusuri, ternyata penelusurannya itu penyidikannya itu berhenti. Kenapa berhenti? Karena dia tidak melanggar aturan. Kenapa tidak melanggar aturan? Karena ternyata di undang-undang kita yang di tahun 7 tahun 2017 soal kampanye itu, aturan terkait money politik yang dimaksud adalah itu berlaku kepada penyelenggara maupun pihak sebagai calon pemimpin yang akan dipilih. Nah, itu yang dimaksud yang bisa ditindak. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang di luar struktur yang mau mengkampanyekan salah satu seseorang? Kayak calon anggota legislatif gitu gimana, Pak? Nah, misalnya calon anggota legislatif nih, dia kan banyak nih simpatisannya nih. Benar. Kalau calon anggota legislatifnya sendiri yang melakukan money politik, yang dia bagi-bagi duit, baru bagi-bagi sembako, ada namanya dia, harus nyoblos dia, itu bisa kita laporkan, itu bisa ditindak. Tapi beda kalau misalnya ini calon legislatif nih, misalnya Rachel jadi calon anggota legislatif, terus saya simpatisan, saya nggak masuk dalam tim kampanye, saya misalnya sebagai sosok misalnya pendidik gitu kan, terus saya mengkampanyekan Rachel ini orang yang baik, Rachel ini nih pilih dia, terus habis itu sambil bagi-bagi duit atau bagi-bagi buku gratis, bisa dilaporkan nggak? Nggak bisa, karena kan ini pihak yang berbeda kan? Betul, itu yang terjadi di lapangan saat ini. Jadi masih ada zona abu-abu di aturan kita saat ini. Berarti hukumnya masih tidak jelas ya, Pak ya? Ya, kayaknya masih dikasih ruang sedikit lah. Iya, makanya. Nah, Pak, berarti kan tadi kan ini tentang money politik kan? Berarti yang dikasih itu nggak cuma uang doang, tapi bentuk barang juga ya, Pak? Betul. Jadi kalau kita mau bicara soal money politik, nggak bisa berpacu aja hanya kepada materinya uang. Kalau kita lihat misalnya gini, sembako misalnya kemarin ada pembagian sembako tuh banyak kan, terus ada ditempelin nomor urut berapa, atau misalnya kadang ditempelin ada belakangnya banner partai apa. Nah, itu kan Bawaslu langsung negur kan, mereka bertindak. Nah, itu yang sebenarnya nggak boleh terjadi. Oke, paham. Jadi nggak hanya sebatas uang aja. Nah, kemudian yang harus dipahami adalah ketika mau memilih ya, kita harus paham bahwa money politik itu jahat. Kenapa tuh, Pak? Kenapa dia jahat? Karena kan money politik kan mungkin bisa jadi salah satu cara untuk kampanye nih buat si yang pengen kampanye gitu. Nah, ini yang menarik. Saya akan kembalikan ke definisinya Kak Rachel deh. Tadi Kak Rachel kan pakai politik itu adalah upaya mempengaruhi perilaku seseorang untuk ngikut kita, baru menggunakan instrumen tertentu kan, imbalan tertentu. Apakah itu hanya terjadi di politik aja? Enggak juga sih, Pak. Di lingkungan kita? Ada juga sih. Rachel sebagai mahasiswa, tapi kenapa nggak dihukum? Kenapa nggak ada sanksinya lah? Kenapa nggak ada aturan yang mengatur itu? Mungkin masih kayak belum jelas gitu, Pak. Belum jelasnya itu misalnya nih ada orang yang melakukan suap nih misalnya, tapi kan bisa aja tuh dia bilang ini bukan suap gitu, ini adalah bentuk hadiah misalnya kayak gitu. Jadi masih abu-abu gitu. Misalnya Rachel lagi dalam proses kuliah mengerjakan tugas apa dapat hadiah, atau misalnya disuruh teman nanti saya kasih hadiah gitu kan, nggak ada sanksi yang ini kan yang mengatur sampai harus penjara. Benar, nggak ada sanksinya yang jelas gitu. Jadi begini, kenapa nggak ada sanksinya? Karena dianggap tidak merugikan secara masif. Oke, ngerti. Ya, paham. Aturan dibuat kan ketika ada kerugian yang masif, yang besar, ada respon dari masyarakat dan merugikan salah satunya untuk bangsa, negara, masyarakat. Nah, money politik ini jahat ini sifatnya. Mother of corruption itu dari money politik awalnya. Oke, ngerti. Nah, kenapa kayak gitu? Saya coba singgung sedikit ya. Jadi ketika salah satu paslon menggunakan uangnya untuk melakukan politik, dia politisasi untuk masyarakat milih dia, yang terjadi apa? Konsep utamanya adalah pemimpin yang tercipta adalah pemimpin yang bukan berdasarkan kinerja, gagasan, prestasi, rekam jejak, nggak ada.
Nah ini yang dianggap membahayakan. Kenapa membahayakan? Karena ketika ini terjadi, maka proses politik yang terjadi, khususnya demokrasi, tercipta namanya proses perniagaan, bukan proses demokrasi yang sesungguhnya. Jadi masyarakat dijadikan alat komoditas untuk dibeli suaranya. Maka masyarakat tidak memilih dengan hati nurani, padahal konsep demokrasi kita adalah pemilu yang jujur dan adil. Tapi ketika ini uang masuk, masyarakat melupakan itu semua, debat adu gagasan pun jadi luntur. Iya, ngerti. Oke, berarti uang itu sangat berkuasa banget ya Pak untuk mempengaruhi masyarakat gitu ya. Sebenarnya, tapi kan karena ini adalah proses demokrasi, seharusnya tidak boleh melakukan money politik, betul? Nah, saya mau nanya nih Pak. Berarti kan uang itu sangat berkuasa banget ya Pak. Bisa dilihat dari tadi yang Bapak argumen Bapak tadi gitu. Nah, bagaimana seharusnya kita menggunakan uang itu? Kalau misalnya lawan politik kita menggunakan money politik, harus nggak kita melakukannya juga supaya kita nggak kalah sama mereka? Oke, jadi begini, uang kita sepakat memang punya pengaruh yang besar. Iya. Tetapi yang harus kita pahami sebagai anak muda yang punya idealisme, itu tidak boleh uang sampai mampu mengatur perilaku kita. Itu nggak boleh, itu salah. Maka apa yang bisa dilakukan ketika kalau kita punya uang nih ya, terus lawan kita punya uang, kenapa kita nggak bikin kegiatan atau aktivitas tertentu, atau kalau bisa memang jika kita mau memberikan sesuatu ke masyarakat, kenapa kita nggak lakukan jauh-jauh hari aja? Jadi kita sudah menyiapkan plot-plot yang untuk dukungan kita. Jadi ketika hari H itu kita tidak membantu dengan langsung kasih sembako atau kita kasih duit. Saya rasa itu salah. Kenapa? Kalau kita lihat saat ini ya, yang saat ini sedang mencalonkan, semua punya uang dan semua punya kuasa. Tapi kenapa mereka baru bagi-bagi sembako atau uangnya saat ini? Kenapa mereka nggak bisa bicara yang lebih inti, lebih pokok? Misalnya ada beberapa dari antara pejabat misalnya kan, yang saat ini maju, kemudian mereka membagi-bagikan sembako atau uang. Kenapa mereka nggak bicara lebih hal-hal yang lebih baik gitu, menciptakan kebijakan yang lebih konkret, menurunkan harga sembako, menciptakan lapangan pekerjaan, yang justru sebetulnya bisa direalisasikan bukan sewaktu pemilu atau sewaktu pas tahun politik ini, justru pas bisa jauh-jauh hari atau pas sebelum mereka jadi. Kalau saat ini jadi saat ini mereka lagi pencalonan terus mereka bagi-bagi itu bukan untuk ini memajukan masyarakat. Saya rasa itu adalah memelihara kebodohan di masyarakat. Oke, menarik. Sekarang itu sama aja kayak memelihara kemiskinan. Kenapa kayak gitu? Balik lagi, ketika mereka jadi, apakah kebijakan mereka akan mementingkan masyarakat itu sendiri? Kan enggak. Pasti yang satu, mereka akan mengembalikan modal mereka. Yang kedua, mereka akan mementingkan kelompok-kelompok tertentu. Contohnya, siapa yang membiayai mereka untuk membagi-bagikan uang. Dan secara nilai juga, saya rasa kalau kita hitung-hitung ya, misalnya dibayar lah, Rachel mau milih nih, saya nyalonin, bayar saya 1 juta gitu kan, saya bayar Rachel 1 juta per kepala gitu, dibagi 5 tahun hasilnya berapa? Nggak dapet permen kaki. Benar. Dan kemudian terus kita mau gitu dipimpin sama orang yang seperti itu, atau kita mau milih itu dengan hanya per hari kita dibayar seharga permen kaki? Kan nggak seperti itu. Nah ini yang melunturkan nilai-nilai demokrasi dalam menciptakan pemimpin yang ideal. Saya rasa fokusnya di situ ya. Ketika kita bicara money politik, ada hal yang dikorbankan jauh lebih besar daripada sekedar kita hanya memilih terus dikasih uang. Nggak sebatas itu. Oke, saya mau nanya nih Pak. Nih misalnya ya, ini pertanyaan yang lucu-lucuan aja ya Pak. Iya. Misalnya nih kan saya sebagai anak muda nih. Misalnya ada seorang politikus yang ngasih kayak suap gitu misalnya. Bukan suap lah, misalnya kasih saya kasih kamu sekian ya, misalnya 500.000 dah. Terus kita terima, tapi pas kita nyoblos kita nggak pilih dia. Itu gimana tuh Pak? Itu kan berjurdil. Cerdas itu, terima uangnya, tidak usah pilih orangnya. Iya, itu nggak apa-apa nih, terima uangnya. Yakin? Saya 100% yakin. Bener dia kan nggak tahu. Bener, kan itu proses lu berjurdil kan, kalau misalnya kita pilih di TPS kan. Tetapi kalau saya pribadi lebih mantap lagi dengan menolak uangnya dan katakan, saya nggak pilih kamu gitu misalnya. Enggak, saya nggak bisa terima uang ini gitu. Karena itu hak prerogatif saya juga untuk memilih siapa. Iya dong. Itu lebih mantap, itu lebih anak muda lagi. Sekarang ini pertanyaan yang lebih sulit lagi nih. Sekarang saya mau nanya, bagaimana cara memberantas money politik yang terjadi di Indonesia? Padahal kan itu adalah hal yang praktik yang sering banget terjadi di Indonesia, apalagi di masa pemilu sekarang.
Kalau mau yang konkret adalah di aturannya itu sendiri dulu. Jadi dari hukumnya Pak? Dari hukumnya. Kalau udah ada aturan main yang jelas, maka semuanya dalam pelaksanaannya bisa mengikuti aturan yang udah ada. Kalau sekarang kan banyak kebentur semua. Laporan udah masuk misalnya, terus mau diproses, ternyata tidak. Ternyata setelah diselidiki, ini orang bukan bagian dari tim kampanye atau bukan bagian dari calegnya sendiri atau bagian penyelenggara. Nggak bisa, semua harus dari situ dulu. Kemudian baru edukasi, kayak yang pernah dilakukan Gamki. Gamki sebelum masa kampanye 2024 pencoblosan, bahkan 2023 di bulan November itu pemilu dimulai, kita udah mulai dari jauh-jauh hari, dari tahun-tahun sebelumnya sudah mengadakan edukasi seminar, edukasi sosialisasi ke orang-orang, workshop, itu kita udah buat, dan itu di tiap daerah ada. Nah, itu tujuannya apa? Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap apa? Terhadap bahwa money politik itu jahat. Ketika politik disalahgunakan, ketika kita memilih pemimpin yang berdasarkan uang, itu tuh salah. Kita harus sadarkan itu. Dan satu hal lagi, ketika kalau politik uang yang berjalan, maka rasionalisasi masyarakat kan hilang. Ya benar. Tercipta apa? Polarisasi. Nah, ini yang bahaya. Nggak boleh sampai ada pecah belah. Nah, itu yang selalu ditekankan, makanya kita sebelum, sama harusnya pejabat-pejabat publik yang lainnya harusnya juga begitu. Jangan mereka punya uang, mereka baru sodakohnya pas lagi mau pas kampanye, pas pemilihan umum. Nanti pas udah jadi, kita jerit-jerit, mana ada mereka peduli. Saya mau nanya nih Pak, ada nggak sih relawan yang dibayar oleh seorang tim kampanye gitu? Itu kan salah satu bentuk money politik dong kalau kayak gitu. Digaji apa dibayar? Gimana nih konsepnya? Ya dibayar, digaji gitu, bisa. Ya, jadi kalau konsepnya ya relawan itu ada beberapa yang pasti dibayar ya dalam tanda kutip misalnya. Berarti itu money politik dong Pak kalau misalnya relawan tapi dibayar. Tapi lagi dia masuk ke struktur nggak? Kita nggak ada yang tahu kan, abu-abunya di situ. Kalau seandainya dia tidak terdaftar nih di KPU, ya kita nggak bisa melaporkan juga. Karena dia kalau di struktur berarti sah gitu Pak. Kalau di struktur dia sah. Tapi kalau nggak di struktur nggak sah. Berarti melakukan money politik gitu. Enggak, justru kalau dia di struktur dan kemudian dia terima uang dari salah satu pasangan calon, justru dia melanggar dong, kena. Oh, iya paham. Karena gini nih, tahapannya harus dipahami. Satu, ketika pemilu itu, calon-calon itu pun, calon-calon yang akan menjadi pemimpin yang melakukan kontestasi nih, itu mereka melaporkan juga loh nomor rekening yang dipakai untuk kampanye. Jadi uang masuk keluar itu terdaftar. Harus terlapor, jadi diawasi sebenarnya. Nah, maka sebetulnya seringkali aneh kalau misalnya tiba-tiba ini laporan keuangannya segini, tahu kok bisa ada baliho di mana-mana, spanduk di mana-mana, itu kan aneh. Terus habis itu yang kedua, timnya siapa aja gitu kan yang terdaftar. Nah di sini yang abu-abu nih. Abu-abu. Kenapa misalnya dia terima duit atau dia bagi-bagi duit, kalau dia nggak terdaftar, kita nggak bisa melaporkan. Nah itu. Oke, sebagai seorang anggota Gamki nih Pak, saya mau nanya saran Bapak kepada politikus dalam menyikapi money politik agar tetap bisa memuliakan nama Tuhan nih Pak. Sarannya Bapak gimana tuh? Ya. Jadi pesan saya untuk para politikus umat Kristiani maupun para pemilih yang nanti akan memilih pada waktu pemilu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah stop money politik. Kalau tadi kita diskusi bahwa terima uangnya kemudian coblos yang lain, tidak. Kalau saya menyarankan adalah tolak uangnya dan berikan edukasi kepada yang menyarankan kita untuk memilih dia. Sampaikan bahwa pemilu itu harus didasarkan atas luber dan jurdil. Jadi saya menolak politik uang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah percaya bahwa Tuhan itu menghargai proses dan masih ada pemilih-pemilih cerdas seperti kami. Saya maupun host yang hadir hari ini itu yang berani melihat visi, misi, dan gagasan. Jadi sasaran yang ada itu kita punya plot dan tempat dan nilai yang berbeda daripada mereka-mereka yang melakukan money politik. Dan yang ketiga, terakhir adalah untuk kita semua, mari saya mengajak untuk semuanya kalangan masyarakat Indonesia untuk 14 Februari nanti menjadi pemilih yang bijak, yang memilih bukan berdasarkan uang, melainkan berdasarkan hati nurani kita, kecintaan terhadap bangsa ini. Kita pahami betul karakter siapa yang mau kita pilih, visi misinya, sehingga ke depan pemimpin yang terpilih bukan pemimpin yang berdasarkan modal tinggi, melainkan gagasan dan kinerja yang tinggi.
Oke, mantap banget nih Pak Kris. Terima kasih ya sudah datang ke Generaksi. Tapi sebelum itu nih Pak, Iya. saya punya kenang-kenangan buat Bapak. Oh gitu. Iya, jadi kita punya kaos Iya. Generaksi. Wih. Nah, terima kasih nih Pak Kris sudah datang ke Generaksi. Wah, Mantap ya? juga, iya. Keren. Nah, seperti itulah episode hari ini kita membahas tentang money politik. Jadilah pemimpin yang cerdas bukan karena uang, akan tapi pilihlah karena kita cinta akan Indonesia. Saya Rachel pamit undur diri dan juga Krisindo Reformanda. see you on the next episode of Generaksi. Dadah.